Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau breakdown entry di Gold. Sebenarnya saya udah sering bilang kalau untuk setup entry pakai macro time ini belum bisa saya upload karena belum ada materinya. Tapi karena kalian pada minta dibahas. Jadi nggak apa-apa lah ya, ini bisa kita pakai untuk pembelajaran tambahan. Ini adalah video pas saya record karena udah malam, jadi saya nggak bikin video panjangnya. Ini saya masuk aggressive entry karena ada beberapa pertimbangan. Dan ini saya pakai konsep CRT pukul 1 siang. Kayaknya dari bulan ini baru kali ini saya dapat momen ini lagi, makanya dari kemarin saya nggak bahas soal CRT ya. Momen ini tuh jarang banget guys, tapi sekalinya muncul, itu akurasinya benar-benar sangat bagus. Kemarin saya pakai order sell limit, langsung pada area key levelnya. Tentu untuk resikonya itu lebih tinggi, tetapi ada beberapa pertimbangan yang bikin saya itu berani melakukan aggressive entry. Jadi kalau yang belum paham banget di metodenya ini, jangan ditiru ya. Ini adalah candle jam 1 siang, jadi saya tandai dulu untuk swing high-nya. Ini sebagai CRT high. Lalu untuk swing low-nya ini adalah CRT low. Step berikutnya saya mencari apakah ada key level di atas candle CRT-nya. Kemarin banyak yang komen nggak nemuin key level di sini. Di sini saya melihat ada area resistance yang high probability. Tapi untuk resistennya ini sudah di-hit yang akhirnya membuat harga drop sebelum terbentuk resistance. Di sini ada sweep, makanya ini saya sebut tipe resistance yang high probability. Kemudian saya marking untuk keseluruhan level resistennya. Nah, di sini saya pakai 50% levelnya. Ini udah saya bahas juga di video khusus key level. Kalian cek aja di playlist My Strategy. Untuk 50% level resistance ini masih fresh, belum keambil. Maka ini akan menjadi liquidity yang bakal diambil. Karena liquidity ini yang paling dekat sama key level, ini keputusan pertama yang bikin saya berani ambil aggressive entry. Lalu untuk analisa tambahan di sini saya cek untuk structure di low time frame. Jadi bukan karena ada key level dan liquidity doang langsung aggressive entry itu enggak ya. Sebenarnya sih bisa aja, tapi kan kita belum tahu targetnya di mana ya kan. CRT high, ini adalah high tertinggi pada sesi London. Kalau mau lebih simple, kita juga bisa pakai indikator ICT Kill Zone. Untuk pergerakan sesi London dia ekspansi. Ini adalah candle CRT favorit saya. Kebiasaan gold itu bakal balas lagi, jadi ekspansi dibales ekspansi atau rally base drop. Lalu untuk analisa tambahan lagi di sini saya pakai storyline. Jadi memang agak sedikit banyak pertimbangan untuk entry kali ini karena saya membidik untuk aggressive entry. Nah, dari sini saya melihat ada pembentukan konsolidasi. Sama seperti video yang baru saya upload kemarin. Coba kalian perhatikan pada area ini, di mana dia membuat sebuah base atau konsolidasi, yaitu pergerakan yang tidak jelas. Ini adalah akumulasi atau penumpukan liquidity yang terjadi setelah sesi London. Jadi, untuk pandangan ke depannya, dia bakal libas semua liquidity yang ada pada area ini. Terkadang itu nggak dilibas langsung ya, tapi pada masa yang akan datang, pasti semua liquidity itu bakal diambil. Jadi ketika saya sudah melihat ada target liquidity seperti ini, maka next moment saya hanya akan mencari entry sell. Lalu kemudian dari sini saya cek untuk structure di M5. Di sini terlihat sangat jelas. Kalian lihat pada area ini. Inilah pergerakan yang tidak jelas atau konsolidasi atau penumpukan liquidity atau akumulasi. Waduh, banyak banget ya guys namanya. Jadi untuk pandangan saya ke depannya itu bakal ada manipulasi di sesi New York untuk mengambil semua liquidity ini.
Jadi kita bisa menunggu reaksi ketika menyentuh area key levelnya. Tapi saya ada alasan lain lagi kenapa bisa berani agresif entry. Ini saya mau jelaskan dulu kalau kita entry pakai konfirmasi ya. Di M5 ini ada liquidity sweep atau TS, dan yang di sweep ini adalah swing high pada sesi New York dan sudah hit key level juga. Lalu kita cek ke time frame yang lebih kecil lagi. Kalau yang udah paham jenis konfirmasi Davin FX, pasti sudah bisa lihat kan ya. Di sini sudah terbentuk adanya CISD. Jadi kita bisa entry langsung ketika sudah terbentuk CISD sebelum terbentuknya structure market. Nah, kenapa saya bisa ambil aggressive entry? Di sini saya pakai macro time juga dari ICT Silver Bullet. Kalau kalian nggak bisa nentuin waktunya, ini ada indikator untuk waktu makronya, tapi untuk jam makronya itu ada selisih waktu 1 jam antara New York dan Jakarta. Waktu saya masuk entry itu masih saya pantau, tapi ketika sudah terlihat konfirmasi adanya CISD di sini, barulah saya tinggal main. Makanya di video yang di TikTok itu terpotong ketika sudah ada candle bearish engulfing. Jadi saya masuk entry di makronya. Nah, sebenarnya untuk setup CRT itu ada konfirmasi tambahan. Jadi kita bisa pakai CRT di low time frame sebagai konfirmasi untuk entry. Dan saran saya ini minimal time frame di atas M1. Karena di bawah M1 itu udah nggak ada lagi structure market. Cara nentuinnya itu gampang banget guys. Di M5 ini CRT high-nya di sweep. Lalu ini CRT low-nya di break ya kan? Nah, ini tuh sudah bisa kita pakai untuk konfirmasi. Dan kita bisa langsung ambil entry. Atau tunggu dia pullback ke CRT low yang di break. Dan di sini kan adalah market shift di M1 setelah CISD tadi. Ini juga adalah candlestick pattern atau engulfing pattern. Ini juga termasuk konfirmasi dari price action. Nanti saya buat materinya aja yang lebih lengkap ya, biar kalian tahu apa itu CRT yang sebenarnya. Jadi ketika sudah terbentuk engulfing, ini sudah bisa masuk entry, asalkan dia terbentuk karena hit key level. Dan di bawahnya ini ada imbalance, jadi ini tipe engulfing yang high probability. Jadi di dalam engulfing itu terdapat sebuah structure market di low time frame guys. Tapi kalau engulfing di M1, ya nggak ada lagi structure di low time frame. Jadi kalau pakai engulfing di M1, itu lebih high risk. Kemarin kalau saya pakai konfirmasi di M5 ini, ada CISD, tapi dia langsung drop. Nggak ada pullback, dan kalaupun langsung entry pas ada CISD, ini stop loss-nya itu ngawur kan. Stop loss-nya jadi sangat lebar. Inilah kekurangan entry pakai CISD. Tapi kalau saldo kalian cukup untuk menahan potensi floating, ya nggak ada masalah. Karena kita sudah tahu arahnya itu mau kemana. Ya kan? Jadi itulah penjelasan untuk entryan kemarin. Dan sekarang saya mau analisa lagi karena ini saya lihat ada yang menarik guys. Dia drop sampai ke area support. Ini adalah titik terendah pada sesi Asia. Kemarin ada yang DM lumayan banyak mereka pada dapat entry di area ini. Tapi saya nggak bahas ini ya, karena saya nggak ada entry juga di sini. Kalau saya perhatikan ini bakal ada momen CRT untuk entry sell guys. Di sini ada SBR atau support become resistance yang dihit. Tapi ini masih di sesi Asia ya. Ini adalah CRT high-nya. Dan ini adalah CRT low-nya. Coba kita lihat dulu. Apakah ada konfirmasi yang mendukung ini termasuk low risk karena candle keduanya sudah close. Ini nggak ada konfirmasi yang bagus kalau
menurut pandangan mata saya ya. Kalau di M1 memang ada market shift tapi kurang bagus. Ini nggak masuk di kriteria setup saya, nggak ada area untuk entry juga. Dan ini juga masih di sesi Asia, jadi saya skip aja nggak saya ambil. Jadi begitulah cara saya analisa, nggak pakai lama kan. Paling baru 2 menit saya sudah ada keputusan. Nggak bakal ambil entry, dan alasannya sudah saya sebutkan tadi ya. Baiklah, jadi videonya sampai sini aja. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Dan mungkin untuk beberapa minggu ini saya mau istirahat dulu dari trading. Kalian tunggu aja nanti saya kembali untuk bikin materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.